Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Zaman itu wilayah Islam sudah lebih luas dan ibu kota negara tidak lagi Madinah tapi sudah di Damaskus, dipindahkan oleh Muawiyah, dinasti Bani Umayyah. Tapi di zaman Umar ibnu Abdul Aziz jadi khalifah cuma 2 tahun setengah, mencari orang yang berhak menerima zakat udah susah karena semua sudah sejahtera. Kalau kita pikir pakai logika kan ya, sulit menciptakan keadaan di mana negara begitu luas wilayah, Mekah, Madinah, Yaman, kemudian sudah di zaman Umar sendiri kan sudah ke Mesir, sudah ke Irak, sudah ke Iran, sudah ke Bahrain, sudah ke Oman, bahkan sudah masuk ke sebagian negara Eropa. Itu kan semuanya dinasti Bani Umayyah. Tapi di wilayah kepemimpinannya susah cari penerima zakat. Kalau kita di mana-mana sekarang kekurangan zakat, kebanyakan orang terima, sehingga ketika penerimanya berapa? Kalau zakat fitrahnya, nggak ada lagi suami, nggak ada pekerjaan apa-apa, urung balik, ya. Ya saya dulu termasuk yang ngantar-ngantar lah buat anak kecil. Langkredah kresek itu, ya, itu yang dapat. Ya mungkin juga sekarang di satu-satu kampung di kota sendiri, ya kalau misalnya dalam bentuk orang bayar dengan uang tadi, paling ada orang dapatnya mungkin 300.000, 300.000. Daging sekilo akan 160, gula tetok, woro kawin. Oke, kita bukan ini pembahasannya. Jadi zaman Umar ibnu Abdul Aziz di Madinah itu salat tarawihnya 36 rakaat di Masjid Nabawi, belum witir. Kenapa 36 rakaat? Karena di Mekah orang setelah salat 4 rakaat selesai tawaf sunat. Makanya tarawih artinya santai. Jadi di Masjidil Haram setelah 4 rakaat sekali tawaf, 7 kali putar. Salat lagi 4 lagi, selesai putar lagi tawaf 7 kali. Di Madinah enggak ada tempat tawaf. Maka ditambahlah rakaat oleh Umar ibnu Abdul Aziz 36 rakaat. Walaupun Imam Nawawi misalnya, tapi ini kan pendapat. Ini hanya boleh dikerjakan oleh orang Madinah, nggak boleh di tempat lain. Tapi ini pendapat dari Imam Nawawi, karena ini keistimewaan yang hanya diberikan. Tapi kan tidak ada dalil pendapat Nawawi bahwa hanya berlaku orang Madinah, nggak boleh ke tempat yang lain. Nah ini pendapat beliau. Nah artinya apa tadi? Tidak ditemukan ada dalil yang secara tegas membatasi rakaat sholat tarawih. Sehingga ada orang tanya ke saya, bagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi setelah Covid itu tarawihnya 10 rakaat? Enggak 8, enggak 20, enggak 36, 10 rakaat. Saya yang mengalaminya 2 tahun yang lalu, saya umrah sebelum Ramadan 5 hari, kemudian 5 hari dapat Ramadan di Masjidil Haram. Tidak ada di berita-berita media bahwa sholat tarawih di Masjidil Haram itu 10 rakaat, nggak ada berita. Kenapa saya bilang? Karena saya sholatnya bersama orang kita, orang Aceh maksudnya, yang sedang kuliah di Masjidil Haram.
Jadi Masjidil Haram itu ada sekolahnya, ada ijazah resminya, tapi nggak ada bangku, dia duduknya halaqah. Jadi ada sanawiyahnya, ada aliyahnya, ada S1-nya. Bahkan kalau S1-nya yang ngajar Syekh Sudes. Jadi imam-imam Masjidil Haram itu yang ngajar, Mahir Al-Mu'aikili. Ya. Salah satu-satunya orang Aceh yang ada kuliah di situ, ya ada orang kita. Saya dengan dia pergi sholat tarawih. Maka apa yang terjadi? Kita naik ke lantai paling atas, nggak ada atap lagi. Ya. Maka setelah sholat isya, Sudes pidato sebagai imam, ketua imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Alhamdulillah saya paham semua, nggak ada satu kalimat yang saya nggak paham. Apa yang disampaikan Sudes? Intinya, Sudes menyampaikan bahwa kesempatan bertemu Ramadan ini nikmat besar yang Allah beri, yang harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya, ya mari untuk ketertiban dan kenyamanan semua jamaah untuk menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya, ikuti arahan daripada petugas-petugas masjid. Ini semua untuk kemaslahatan. Itu tidak disinggung sedikit pun tata cara sholat tarawih. Mulailah kemudian sholat tarawih. Udah rakaat ke-8 udah, ya rakaat ke-9 udah, rakaat ke-10 udah, rakaat ke-11 saya niatnya masih tarawih karena saya pikir 20. Maka rakaat ke-11, di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah apa dibaca oleh imam? Sabbihisna rabbikal a'la. Dalam hati saya gawitir. Betul. Jadi terpaksa di tengah itu robah niat, itu persoalan lain nanti ya. Jadi mulainya niatnya tarawih. Saya nggak tahu. Nah itu bukan saya aja, semua yang lain-lain nggak tahu. Jadi 11-nya sudah diwitir. 12-nya witir, salam, satu lagi witir. 10 tarawih, 3 witir. Jadi kalau orang tanya tadi kok bisa? Ya tadi karena dia tidak ada yang sesungguhnya mengunci ya, rakaatnya berapa. Yaitu kemudian untuk melihat keagungan daripada salat tarawih itu sendiri, maka cukuplah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat tarawih imanan, karena dorongan iman, bukan dorongan misalnya di masjid ada dikasih bubur setelah sholat, atau misalnya ada cewek cantik pergi tarawih ya. Imanan wahtisaban, ya semata mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, jadi keampunan dosa-dosa dia yang telah lalu. Disambung kemudian, faman taqarraba fihi ilaihi bi khaslatin min khair. Siapa yang melakukan satu amal sunnah di bulan Ramadan dalam rangka taqarrub kepada Allah, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, obot nilainya seperti dia buat amal fardu di luar Ramadan. Bagaimana kalau amal fardu yang dibuat di bulan Ramadan? Kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, sama dengan 70 amal fardu dia buat di luar Ramadan. Itu tidak ditambah dengan Lailatul Qadar tadi. Ini yang setiap malam di luar malam Lailatul Qadar. Intinya bahwa
Puasa adalah bulan dilipat gandakan apapun pahala daripada amal kebaikan. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah. Puasa adalah bulan melatih orang yang puasa supaya bisa punya sifat sabar dalam hidup ini. Dan siapa yang bisa menjalani hidup dengan sabar, pasti balasannya surga. Orang beriman bisa bersabar dalam hidup ini dengan sabar yang sebenarnya dalam semua aspek daripada sabar garansi surga. Itu perlu waktu sendiri menjelaskan ini. Ya, apa definisi sabar? Sabar itu dalam aspek apa saja? Mana dalil masing-masing itu? Bagaimana dalil kemudian bahwa orang mukmin bisa sabar dalam menjalani kehidupan dunia ini, pasti balasannya surga. Garansi itu. Nah, ini potongannya. Sekarang saya pindah kepada apa yang disampaikan Rasulullah di hari pertama masuk Ramadan. Di antara sahabat yang dengar ini adalah Ubadah ibnu Samit. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah apa? Atakum syahrul barakah. Udah datang kepada kalian nih, karena udah masuk hari pertama Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa keberkahannya disebut sebagian kecilnya? Yaghsyakumullahu fihi. Allah akan mendatangi kalian. Untuk apa Allah datang? Fayunzilur rahmah, membawa rahmat. Wa yahuttul khataya, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yastajibu fihi du'a, mengabulkan doa-doa kalian. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi, Allah akan lihat berlomba-lombanya kalian dalam memperbanyak amal di Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Kenapa dibangga-banggakan? Karena berlomba-lomba. Kan nggak mungkin dibangga-banggakan di warung kopi orangnya. Hai malaikat, lihat itu hamba-hambaku orang Aceh. Di warung kopi sampai tengah malam. Nggak mungkin dibangga-banggakan. Dibangga-banggakan karena tanafusikum, berlomba-lombanya kalian. Maka apa yang diminta oleh Rasulullah kepada kita? Fa'arullaha min anfusikum khairan. Tunjukkan oleh kalian banyak kebaikan yang kalian buat selama Ramadan. Fa inna syaqiyya, ini akhir daripada pesan Rasulullah, man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang merugi, orang yang tidak dapat rahmat Allah ketika Ramadan datang, karena dia sia-siakan Ramadan. Maka para jamaah yang mulia, ya, kesempatan bertemu dengan Ramadan nikmat besar. Di Ramadan dalam keadaan sehat Allah beri kita nikmat besar, maka ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Udah capek kita bilang nggak berubah-berubah, tapi tetap ya kita bilang ya. Kita nanti bercermin lagi kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud. Begah leji. Artinya ya kita sampaikan terus-terus ya. Orang kemudian nggak berubah, itu urusan dia. Ya, apa maksudnya? Orang kita malam pertama tarawih itu mana-mana masjid membludak, harus tambah teradak, nggak muat. Kalau masjid raya malam pertama itu biasanya hari pertama kalau nggak libur, Serambi itu langsung keluarkan gambar headline-nya jamaah salat tarawih masjid raya penuh sampai Pak Rashid jual nasi. Bukan dalam masjid dan di bawah payung, sampai ke Pak Rashid jual nasi. Macetnya mobil menjelang azan di Kodim, simpang Kodim nggak bisa jalan lagi. Malam pertama
bergerak, kemudian malam 5 udah nggak ada lagi di bawah payung Bu. 10 akhir tinggal berapa saja. Masjid-masjid lain rata buka semua. Dalam masjid dah tinggal beberapa sah lagi. Ini kayak mana cara berbaik ini? Berarti kan kalau kita bilang orang yang pergi tarawih itu bukan imanan, bukan ihtisaban, lebih ikut-ikutan. Karena kalau imanan dan ihtisaban mesti makin akhir makin harus pasang terada. Karena ada keutamaan 10 akhir. Nabi meminta kita untuk meningkatkan ibadah di 10 akhir. Kemungkinan besar Lailatul Qadar di 10 akhir. Malah 10 akhir nggak ada orang. Yang juga budaya kita nggak hilang. Apa? Di warung kopi orang. Di warung kopi pertama adalah apa? Bukan ketika selesai tarawih. Coba pergi warung-warung kopi walaupun tutup ketika tarawih, jangan malam pertama tapi ya, malam-malam ke-6 dan seterusnya. Ke warung-warung kopi memang dia tutup karena harus tutup menghormati, tapi banyak orang di dalam. Sudah ada di warung kopi sejak orang tarawih. Nanti bubarnya jam 3 malam. Itu satu. Oke, yang buruk juga. Yang buruk juga. Orang-orang selesai tarawih, habis itu mana? Ke warung ngopi. Oke. Islam, ya, seperti sabda Nabi. Ada 3 orang datang ke Aisyah. Ini hadisnya sahih. Bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Diceritalah sama Aisyah, kayak mana ibadah Rasulullah. Maka biar menyamai ibadah Rasulullah, 3 orang ini buat komitmen masing-masing. Satu orang mengatakan apa? Saya enggak akan tidur tiap malam, sepanjang malam saya ibadah. Biar seperti Rasulullah. Satu orang mengatakan saya tiap hari puasa, pokoknya enggak ada hari enggak puasa. Seumur hidup tiap hari puasa. Satu lagi mengatakan saya enggak mau menikah, hidup saya untuk ibadah. Rupanya Rasul dengar di balik daripada ininya dinding rumahnya, lalu bertanya, kalian 3 tadi yang bilang gini-gini ya, semua kalian salah. Saya malam ada waktu yang saya pakai untuk tidur, ada untuk ibadah. Bukan seperti kamu nggak tidur-tidur. Saya ada hari yang puasa, ada hari yang tidak puasa, bukan seperti kamu. Saya menikah bukan satu, bukan seperti kamu, nggak mau menikah, hanya ibadah. Ujung pesan Rasulullah apa? A'ti likulli dzi haqqin haqqahu. Semua harus diberi haknya. Mata perlu hak istirahat, kasih. Anak perlu hak kasih sayang orang tua, kasih. Istri perlu waktu dengan suami bercanda, bercengkrama, bersama-sama, kasih waktu. Artinya apa? Monggo orang pergi ke warung, tadi udah konsentrasi kan di masjid, khusyuk, udah menangis-nangis, ingat dosa misal, mau sekarang rileks habis sholat, oke lah nggak apa-apa, duduk di warung, tapi cukuplah setengah jam, 1 jam, itu pulang. Baca Quran, orang yang lambat baca Quran itu kan ada yang hadar cepat dia, tapi masing-masing diberi panjangnya sesuai dengan porsi ya. Ada baca cepat, ada sedang, ada lambat. Lambat baca Quran 1 jam dapat 1 juz, sedang dapat 45 menit, cepat baca dapat setengah jam. Nah kalau ganti duduk di warung tadi 1 jam saja, pulang baca Quran 1 jam, dapat juga 1 juz. Tapi kenapa duduk di warung habis tarawih, pulangnya nanti menjelang sahur? Ini kan banyak kali orang yang buat kayak gini. Yang lebih parah tadi nggak tarawih, duduk di warung terus dari Isya sampai jam 3 malam. Gimana
penyakit ini, ya, kita perbaiki, ya kita sampaikan. Ya. Kemudian orang enggak ini, ya Allah alam, semoga Allah kita doakan saja memberi hidayah dan petunjuk kepada saudara-saudara kita untuk ya memanfaatkan puasa secara imanan wahtisaban, bukan karena ikut-ikutan. Saya pikir waktu kita, ya mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sisa waktu beberapa hari ke depan Allah beri umur, kita bertemu Ramadan, diberi dalam kondisi sehat selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.